Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika nastaghitsu aslih lana sya'nana kullah wa la takil ila anfusina tarfata 'ainin. Baik anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita lanjutkan pelajaran sirah kita sampai pelajaran ketiga, halaman 61. Ini adalah kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A. Haji wada atau dikenal dengan istilah haji perpisahan. Ya, wada ini, haji wada adalah haji perpisahan. Apa itu? Baik, dengan menyebarnya agama Islam di seluruh jazirah Arab, ya, karena agama Islam ini saat ini sudah menang, ya. Saat itu Mekah pun sudah dikuasai kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Artinya agama Islam sekarang sudah tidak punya lagi gangguan. Yang dulu gangguan itu berasal dari orang-orang kafir Quraisy dan sekutunya. Sekarang umat Islam bebas berdakwah dan menyebarkan seluruh ajaran Islam ke jazirah Arab. Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah dan membangun masyarakat atas dasar iman kepada Allah sudah tuntas. Seakan-akan keberadaan beliau di dunia ini sudah hampir habis. Hal ini terlihat tatkala beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Pernah saat itu Rasulullah, ya anak-anakku, ya semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian, mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Beliau berkata, "Mu'adz, mungkin engkau tidak akan bertemu denganku lagi setelah tahun ini." Rasulullah bilang gitu tiba-tiba. "Boleh jadi yang kau dapati nanti adalah masjid dan kuburanku ini." Beliau bilang kepada Mu'adz seperti itu, "Mungkin engkau tidak akan bertemu denganku lagi setelah tahun ini. Boleh jadi yang kau dapati nanti adalah masjid dan kuburanku ini." Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan akan melaksanakan ibadah haji. Kaum muslimin yang mendengarnya berbondong-bondong ingin menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, selama ini mereka belum pernah berhaji tentunya. Tepat pada tanggal 4 Zulhijjah beliau memasuki kota Mekah yang sekarang menjadi kekuasaan kaum muslimin. Beliau menuju Masjidil Haram untuk melakukan umroh terlebih dahulu, ya. Beliau melakukan tawaf, ya, keliling Ka'bah 7 kali. Beliau melakukan sa'i dan lalu bertahallul. Beberapa hari setelah itu barulah beliau melaksanakan manasik haji. Pada saat wukuf di Arafah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan ribuan orang dan berkhutbah. Apa khutbahnya? Ya, khutbah yang sangat membuat kaum muslimin saat itu menangis, karena ini adalah khutbah wada, khutbah terakhir Rasulullah SAW juga. Khutbah ini panjang, nak, ya. Beliau mulai pagi hari sampai sore, ya, dipotong salat. Beliau ringkasnya, "Wahai sekalian manusia, dengarkanlah nasihatku ini, karena mungkin aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian setelah ini. Sungguh darah dan harta kalian memiliki kesucian yang harus dijaga. Seperti halnya kesucian pada hari ini, bulan ini dan negeri ini. Aku tinggalkan untuk kalian 2 pusaka. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada lagi nabi sesudahku." Jadi Rasulullah bilang tidak akan ada pernah nabi sesudah Rasulullah SAW. "Sembahlah Rabb kalian, tegakkan salat, bayarlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, laksanakan haji di rumah Allah, dan taatilah pemimpin. Dengan begitu kalian masuk surga." Ini pesan beliau. Sembahlah Allah, tegakkan salat, bayarlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, laksanakan haji di rumah Allah, dan taatilah pemimpin. Dengan begitu kalian akan masuk surga.
Begitulah khutbah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan ribuan kaum muslimin saat itu. Mereka saat itu sedang wukuf di Arafah. Mereka tak kuasa menahan tangis karena khutbah ini menjadi isyarat dekatnya ajal beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga merasakan hal yang sama. Terlebih setelah beliau menyampaikan khutbahnya, turunlah wahyu yang terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu. Agama Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah sempurna. Tidak perlu ditambahkan dan tidak perlu dikurangi apapun. Jadi agama Islam ini sudah cukup sempurna. Allah sudah menyempurnakan agama Islam, tidak ada kekurangan di dalamnya, maka tidak boleh ditambah ataupun dikurangi. Dan aku cukupkan nikmatku kepadamu, ya. Kata Allah, aku cukupkan nikmat kepadamu nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Jadi agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Wa raditu lakumul Islama dinan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak penerima agama yang lain. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencari agama selain Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Rasulullah dan para sahabat kembali ke Madinah setelah melaksanakan semua manasik haji. Tidak ada seorang pun tahu bahwa itu merupakan haji pertama dan terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ibadah haji tersebut disebut dengan haji wada', yang artinya haji perpisahan. Inilah awal atau kisah dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari haji wada' dan khutbah wada', yaitu haji perpisahan dan khutbah perpisahan. Baik, insyaallah nanti bagian B-nya kita bahas minggu depan, ya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi